Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan kakak. Jika tebakanmu benar, nyala apimu seharusnya adalah api bintang jatuh, yang menempati peringkat ke-15 di peringkat Skyfire. Seorang pria berpakaian Cina datang di belakang Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Bukankah ini nama di peringkat Yiwu? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Falling Heart Flame dan Falling Star Flame, hanya satu kata yang berbeda, tetapi ada perbedaan dunia. Satu adalah api yang berbeda dan yang lainnya adalah api langit di benua penciptaan. Daftar api yang berbeda, saya tidak tahu. Dikatakan bahwa api semacam ini ada di tangan seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Murong 100.000 tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu mengapa jenius tak tertandingi itu menghilang. Tidak ada berita yang tersisa. Jika tidak mengetahui bahwa Anda berasal dari pesawat yang lebih rendah, saya pasti akan berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius dari keluarga Murong. Pria berpakaian Cina itu berkata kepada Xiao Yan. Keluarga Murong. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Jika api bintang jatuh benar-benar ada di tangannya, mengapa itu muncul di benua Douqi? Kekuatanmu bagus, tapi kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jika kamu memilih untuk bergabung dengan bangsawan hari ini, hidupmu akan lebih baik. Yang terbaik adalah tidak menggunakan Skyfire dengan enteng. Jika dikabarkan bahwa sekelompok bangsawan akan melakukannya, datang ke Gunung Wanzang dari markas besar keluarga Xiao. Mencarimu. Pria berpakaian Cina itu melirik ke kamar Xiao Yuting dan berkata, markas besar klan Xiao. Gunung Wanzang. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Nona awalnya meminta saya untuk memberitahu Anda, tetapi saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi saya tidak akan mengatakannya, dan biarkan wanita itu memarahi saya besok, mungkin suasana hati saya akan lebih baik. Pria berpakaian Cina itu menepuk Xiao Yan bahunya berkata kepada Xiao Yan, lalu pergi. Ketika dia mendengar percakapan Xiao Yuting dan yang lainnya, dia mengawasi Xiao Yan, dan dia kebetulan menyaksikan semua ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia membenci atau menyukai Xiao Yan, tapi dia menghargai Xiao Yan. Kamu adalah Wang Feng, kenapa? Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa kepada pria berpakaian Cina. Apakah perlu terlalu mementingkan diri sendiri? Terlalu aneh bahwa dimarahi akan membuatnya merasa lebih baik. Jika kamu pernah melihat Xiao Wanxing pada saat klan Xiao tercengang, maka kamu akan merasa bahwa dimarahi olehnya sebenarnya adalah sebuah berkah. Saya Huang Feng dari Dragon Phoenix Army. Jika Anda tertarik dan ingin bergabung dengan bangsawan, Anda bisa datang kepada saya. Latar belakang Xiao Ming dalam keluarga Xiao sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Meskipun dua benua Longling dan Fengling tidak mengizinkan orang luar untuk bergabung, mereka masih akan bantu orang luar yang luar biasa. Wang Feng berkata dan pergi, meninggalkan Xiao Yan, yang penuh keraguan. Sepertinya aku punya banyak masalah. Xiao Yan menggosok kepalanya, dia masih sibuk. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan apapun, Xiao Yan harus duduk dan beradaptasi dengan kemampuannya. Kata-kata Xiao Yan dan Huang Feng tidak sengaja ditahan hari ini. Xiao Yan telah diundang ke bangsawan 2 kali. Namun, Xiao Yan tidak memberikan jawaban. Meskipun mereka tidak tahu manfaat besar bergabung dengan para bangsawan. Dari sikap para bangsawan itu, mereka harus bergabung dengan para bangsawan jika ingin menikmatinya. Karena iri, mereka memasuki kondisi kultivasi. Keesokan paginya, Xiao Yan membuka matanya dan melihat bahwa Huang Feng dan rombongannya telah keluar. Xiao Yuting dan Xiao Wanxing sedang melihat mereka tidak jauh. Xiao Yan dengan malu menyentuh hidungnya dan berkata, kalian sangat rajin. Kalian bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih. Xiao Yuting datang tepat di depan Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, adikku dan aku telah menunggumu begitu lama. Jika kamu tidak dapat memecahkan racun adikmu, aku akan menghapus ingatan dendammu dan menggunakannya sebagai milikku. Tes narkoba. Kami masih memiliki urusan yang harus dilakukan. Xiao Wanxing memutar matanya tak berdaya dan Xiao Yuting berkata,
Kemarin ada yang salah dengan Wanqing. Wanqing ingin meminta maaf padamu. Tapi di keluarga Xiao, ada beberapa aturan bahwa jika tidak masuk akal, kita tidak bisa mengubahnya, kita hanya bisa mematuhinya. Keluarga Xiao sebenarnya adalah keluarga dengan 5 atau 6 klan kecil yang dipimpin oleh keluarga Xiao. Jadi meskipun kamu tidak memiliki nama belakang Xiao, kamu masih anggota keluarga Xiaoku. Adapun menghapus ingatan, itu bukan sesuatu, itu bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Ada juga Xiao. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan klan Xiao, Anda secara alami akan memahami apakah para tetua klan terdiri dari benua lain. Xiao Wanqing tampaknya sedikit lebih tulus hari ini daripada senyum di wajahnya kemarin. Kelima Xiao Yan tutup mulut. Mereka tahu bahwa cara terbaik bagi mereka untuk tidak tahu apa-apa di daratan adalah tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Hari ini kita akan pergi ke cabang keluarga Xiao, Gunung Wanzang. Kamu memiliki 10 tahun pelatihan di Gunung Wanzang. Jika kamu dapat mencapai peringkat menengah kaisar dan mengalahkan seorang bangsawan yang muncul pada saat yang sama setelah 10 tahun, maka kamu bisa mendaftar secara resmi untuk bergabung dengan klan Xiao. Tapi jika kalian lakukan saja, Xiao Wanqing masih tidak mengatakan apapun yang membuat mereka sedih. Jadi, apa yang akan kita lakukan di Gunung Wanzang ini dan apa aturannya? Xiao Yan bertanya. Dari kelimanya, mungkin hanya Xiao Yan yang berani berbicara seperti itu kepada mereka. Maaf, ini di luar aturan dan tidak bisa dikatakan. Jika kamu bisa menyembuhkan adikku, mungkin aku akan memberitahumu jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, kata Xiao Yuting. Xiao Yan tidak berdaya. Xiao Yuting ini sepertinya telah mencoba segala cara untuk memintanya membantu Xiao Wanqing. Itu benar-benar tidak bisa dikatakan. Tapi Wanqing mengirimimu pesan. Mundur selangkah dan biarkan laut dan langit tenang sebentar. Kamu harus belajar bersabar di sana, kata Xiao Wanqing. Xiao Yan, bagaimana kalau kamu membantu saudara perempuanku mendetoksifikasi dan aku dapat membantumu menemukan bahan obat yang kamu butuhkan untuk memperbaiki obat di Gunung Wanzang? Xiao Yuting mengubah keheningannya sebelumnya dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Wanqing menghela napas lega saat melihat ini, tapi dia takut Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Oke, karena semuanya sudah beres, kita bisa pergi. Xiao Wanqing menatap Xiao Yuting tak berdaya, tapi dia juga menyukai Xiao Yuting seperti ini. Bukan gadis pendiam itu lagi. Nona, haruskah kita menunggu 1 hari lagi? Luka-luka mereka. Huang Feng datang ke Xiao Wanqing dan berbisik. Tidak perlu menunggu, kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita tidak perlu khawatir tentang Nona Wanqing. Melihat Xiao Wanqing ragu-ragu, seseorang berkata. Setelah seharian berpikir, mereka juga menemukan bahwa Xiao Wanqing berbeda dari bangsawan lain, dan kata-katanya jauh lebih baik. Beri mereka pil obat yang sudah disiapkan. Aku akan pergi ke sana. Xiao Wanqing berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Huang Feng. Tapi Bu, oke, biarkan mereka menderita sedikit. Kalau tidak mereka benar-benar mengira mereka adalah bosnya, kata Xiao Wanqing. Pil-pil itu didistribusikan kembali, dan kali ini mereka tidak menolak. Dari instruksi Xiao Wanqing kepada mereka, dapat dilihat bahwa Gunung Wanzang bukanlah tempat yang diberkati bagi mereka. Tidak ada yang mau menggunakan hidup mereka sendiri untuk bercanda. Tentu saja, niat baik mereka terhadap Xiao Wanqing juga meningkat pesat. 3 hari kemudian, dipimpin oleh Xiao Wanqing, kelompok itu datang ke hutan lebat melalui susunan teleportasi. Ini adalah Gunung Monster. Monster terkuat di sini telah mencapai puncak kaisar. Yang harus kita lakukan adalah melewati hutan untuk mencapai wilayah klan Xiao, kata Xiao Wanqing kepada orang banyak. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu putri arogan dari keluarga Xiao lagi. Aku hanya tidak tahu apakah Nona Wanqing memiliki keberanian yang dia miliki setahun yang lalu. Sebuah kalimat yang sangat suram keluar. Mendengar kalimat ini, wajah cantik Xiao Wanqing menunjukkan ekspresi cemas. Di sisi lain, mata Xiao Yuting merah.
Huang Feng melangkah maju untuk berdiri di depan semua orang, dan berkata ke arah suara itu, "Karena Anda di sini, keluarlah. Saya tidak berharap berita keluarga Sue Anda menjadi begitu baik. Terakhir kali kami membiarkan Anda melarikan diri, kali ini mari kita hitung akun lama dan baru bersama-sama." Hehe, Huang Feng, kamu benar-benar kompeten sebagai pengawal. Tapi hari ini kami hanya bertemu secara kebetulan, dan kami hanya mengawal plan kami. Tapi karena kami bertemu, kami harus meminta saran. Lebih dari selusin pria berbaju biru keluar. Yang memimpin hanya melirik Huang Feng dan kemudian menatap Xiao Wanxing. "Sue Liang, aku akan menemanimu jika kamu ingin bertarung." Huang Feng melirik kemanusiaan Sue Liang. "Huang Feng, kekuatanmu hampir sama denganku. Jika kita berdua bertengkar, kita tidak tahu berapa lama kita akan bertarung. Mengapa kita tidak membiarkan Dou di baru dari benua lain dari dua kita? Keluarga bertengkar, bagaimana kalau 7 lawan 7? Sue Liang tersenyum dan melirik orang-orang dari keluarga Xiao. Huang Feng memandang Xiao Wanxing, meskipun dia yang terkuat di sini, tetapi Xiao Wanxing berada di atasnya dalam hal status. "Kami hanya memiliki 5 orang dari pesawat rendah lainnya, dan saya khawatir Tuan Muda Sue akan kecewa," kata Xiao Wanxing. "Hehe, Nona Wanxing, jangan khawatir, bukankah kamu dan saudara perempuanmu juga memiliki tingkat yang lebih rendah dari alam roh kaisar? Ditambah kami 7 lawan 7, itu masih aturan lama. Nona Wanxing tidak akan merusaknya, minat teman lama." Sue Liang senyum tidak berkurang, seolah-olah mereka adalah teman baik. "Aku akan bertarung, aku takut padamu." Ketika Xiao Yuting melihat Sue Liang dan rombongannya, dia ingin mengupasnya dan sekarang mereka mengolok-olok mereka, bagaimana mungkin dia masih menahan diri. "Hehe, Yuting hanya bercanda dengan Tuan Sue tidak perlu peduli." Xiao Wanxing masih menunda. Keterus-terangan Nona Yuting benar-benar membuat Sue terkesan, jadi mengapa Nona Wanxing mengabaikannya? Itu yang harus kita khawatirkan, apakah Nona Wanxing tidak percaya pada kekuatannya sendiri, atau dia tidak mempercayaimu, para anggota klan dari alam bawah. Kefasihan Sue Liang benar-benar tidak biasa, dan tidak membuat Xiao Wanxing mundur. "Nona Wanxing, ayo bertarung. Kami ingat betapa baiknya Anda bagi kami. Meskipun kami tidak tahu apakah kami bisa menjadi anggota keluarga Xiao di masa depan, kami tidak boleh kehilangan muka sekarang." Huang Lin berdiri dan kata Xiao Wanxing. Xiao Wanxing menatap Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya mengangguk. Tidak peduli seberapa rendah status mereka di depan keluarga, mereka mewakili keluarga di depan orang luar. "Ya, jika kamu kalah hari ini, kamu bisa resmi menjadi anggota keluarga Xiao. Tapi jika kamu kalah, kamu harus kehilangan dirimu sendiri. Jadi kita akan memenangkan pertempuran ini," kata Xiao Yan. "Karena Nona Wanxing telah setuju, maka haruskah kita memutuskan lokasi kompetisi? Bagaimanapun, Nona Wanxing dan Nona Yuting sama-sama kuat, jadi kamu tidak boleh menggertak kelompok baru Dou di seperti kamu." Sue menunjukkan kebanggaan. "Lihat." Xiao Wanxing menggelengkan kepalanya. Dia masih melewatkan satu langkah setelah semua perhitungan. Dia tidak berharap Sue Liang menunggunya di sini. "Aku tidak tahu di mana Sue Gongzi mengatur lokasinya." Xiao Wanxing mencoba untuk tetap tenang. Mungkin tempat yang mereka pilih memiliki keuntungan bagi mereka, tetapi keuntungannya tidak akan terlalu besar. Jembatan rantai besi Wanzangshan. Sue Liang dengan bangga meludahkan 6 kata. Mendengar kata-kata ini, tubuh halus Xiao Wanxing terkejut. Jembatan rantai besi akan benar-benar ada di sana. "Aku tidak setuju." Xiao Wanxing mengatakannya meskipun dia tidak mau. Nona Wanxing adalah pahlawan di sekolah menengah wanita, jadi dia tidak akan mengingkari janjinya. Sue Liang berhasil menipu Xiao Wanxing, tapi bagaimana dia bisa menyerah seperti ini? "Ada apa? Apakah ada yang aneh dengan jembatan kunci besi itu?" Xiao Yan bertanya. "Keterampilan bertarung terbang." Xiao Wanxing mengucapkan kata-kata ini dengan lemah, dan seharusnya tidak pernah setuju sejak awal. Wajah keempat Huang Lin juga sedikit berubah, dan salah satu dari mereka berkata,
Keterampilan bertarung terbang saya telah digunakan untuk waktu yang lama, saya lupa. Saya kehilangannya setelah saya mencapai Do Wang. Tetapi saya tidak mengharapkannya, kata manusiawi lainnya. Ayo pergi. Karena kamu setuju, kamu tidak bisa menghindarinya. Huang Feng, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kata Xiao Wanqing. Huang Feng mengangguk. Gunung Wanzhang, jembatan kunci besi. Jembatan rantai ini tidak hanya tergantung tinggi di langit, tetapi karena kelembaban dan suhu, itu ditutupi dengan lapisan es, yang membuatnya sulit untuk mengerahkan kekuatan dan bahkan berdiri kokoh. Xiao Wanqing dan orang-orang dari klan Xiao yang datang ke sini tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepala mereka ketika mereka melihat jembatan rantai besi ini. Meskipun Sue Liang dan rombongannya sedikit terkejut, mereka pulih dengan cepat. Aturan mainnya adalah mereka yang meninggalkan wajah dan mencapai kedua sisi selat Taiwan akan dilenyapkan. Bagaimana dengan hidup dan mati? Kata Sue Liang. Karena aturan kompetisi ditentukan oleh Tuan Muda Sue, maka apakah keterampilan bertarung dalam kompetisi ditentukan oleh kami, dan penggunaan keterampilan bertarung terbang tidak diperbolehkan. Xiao Wanqing layak menjadi sosok yang luar biasa di dunia. Keluarga Xiao, dan dia berusaha untuk situasi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri hanya dari beberapa kata. Hehe, Nona Wanqing, kamu dan aku sama-sama orang pintar, jadi tidak perlu berpura-pura bingung. Kami hanya akan memiliki 5 orang, kamu bisa bertarung jika kamu mau. Jika kamu tidak bertarung, aku pikir Xiaomu reputasi klan akan hancur. Oke, hanya ada 3 orang dari klan Xiaoku. Aku, Yuting, Tuan Muda Xiao Yan, aku dalam masalah. Xiao Wanqing mengangguk ke arah Xiao Yan. Oke, Nona Wanqing memiliki keberanian. Anda hanya perlu mengambil tindakan, tidak masalah jika Anda membunuh atau melukai. Tidak bermaksud mengasihani aroma dan menghargai batu giok. Jika Anda menang, Anda akan menjadi bangsawan klan Sueku. Jika kamu kalah, tunggu monster mengumpulkan mayat untukmu. Kata Sue Liang. Kita harus menang. 5 pria di sini terbang langsung, dengan 5 pasang sayap hitam. Hal yang tampaknya biasa itu banyak membantu mereka di benua penciptaan ini. Jari-jari kaki Xiao Wanqing juga terbang sedikit, tetapi sayapnya berwarna indah seperti kupu-kupu. Tidak mau kalah, Xiao Yuting juga terbang keluar. Sayapnya sebiru laut, meski tidak seindah Xiao Wanqing, tapi juga penuh pesona. Xiao Yan juga terbang, yang jauh lebih buruk daripada sayap Phoenix-nya yang menggetarkan. Tapi keputihan seperti batu giok masih memberi orang perasaan yang luar biasa. Di permukaan, pihak Xiao Yan telah sepenuhnya mengalahkan lawan, tetapi ini adalah permainan, bukan pertunjukan penampilan. Aku memblokir keduanya. Melihat lawan yang mengancam, Xiao Wanqing tidak memiliki kekuatan kaisar, tetapi dia masih melakukan yang terbaik untuk menghadapi keduanya. Aku juga memblokir keduanya. Hati-hati, jangan sampai terbunuh. Xiao Yuting juga bergegas menuju keduanya. Xiao Yan menggosok hidungnya untuk melihat apakah dia pemakan yang lembut. 2 gadis berkelahi dengannya 2 tapi 1. Namun, respon Xiao Yan tidak lambat, dan dia menyapa yang terakhir. Di pantai klan Xiao, Huang Lin dan yang lainnya sangat tidak mau. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka ingin bertarung bersama, tetapi pada akhirnya mereka membiarkan 2 gadis dan salah satu dari mereka mengambil risiko, yang lebih tidak nyaman daripada kalah dari para bangsawan itu. Tetapi mereka tahu bahwa bahkan jika mereka tidak memiliki keterampilan bertarung terbang, mereka hanya akan menjadi hambatan. Di mata publik pertandingan 7 lawan 7 ini berubah menjadi 5 lawan 3. Meskipun jembatan rantai di depan mereka masih ada, semua orang tahu bahwa kali ini mereka sedang melakukan pertempuran udara. Lawan Xiao Yan baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia masih sangat muda. Dia mampu mencapai Do di pada usia ini di pesawat yang bukan 3 pesawat super rendah, yang cukup untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Paman, mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Bukankah lebih baik menjadi kaisar bumi dengan patuh di alam rendah?
Pria di sisi berlawanan menggambar busur anggun dengan sayapnya, tetapi pedang panjang di tangannya menusuk ke arah Xiao Yan. Penguasa api abadi Xiao Yan juga muncul di tangannya, dan keduanya bertabrakan untuk memancarkan semburan api. Pada saat ini, Xiao Yan merasa sedih di hatinya. Tidak peduli apa, dia juga seorang jenius di benua Douqi. Setelah datang ke benua ini, dia dipanggil paman satu demi satu. Lupakan saja, Xiao Feng, bocah nakal, dan sekarang seorang pria yang belasan tahun lebih muda dari dirinya memanggil pamannya di mana harus meletakkan wajahnya. Membandingkan di langit adalah rasa keseimbangan dan bagaimana menggunakan kekuatan. Xiao Yan dengan erat memegang penguasa abadi api abadi di tangannya dan tidak bisa tidak melihat dua medan perang lainnya. Sayap warna-warni Xiao Wanqing, Xiao Yan diperkirakan setidaknya merupakan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Kemampuan kecepatan dan keseimbangan keduanya sangat bagus. Senjata Xiao Wanqing adalah tombak panjang berwarna putih, memancarkan kilau putih keperakan yang samar. Sebagai pembangkit tenaga listrik mantan kaisar, Xiao Wanqing tepat untuk dihadapi atau diserang. Satu musuh dan dua masih berada di atas angin. Ekspresi kedua lawannya juga menjadi gelap, seperti Xiao Yan. Mereka disambut oleh para bangsawan dari keluarga Sui. Keinginan mereka untuk bangsawan tidak kurang dari Huang Lin. Namun, Xiao Yuting tidak begitu mulus, keterampilan bertarungnya juga di atas peringkat surgawi dan jauh lebih kuat daripada lawan-lawannya. Tapi dia pandai dalam seni racun, dan kemampuan bertarung jarak dekatnya tidak terlalu kuat. Jika bukan karena ketakutan lawannya akan keterampilan beracun satu tangannya, Xiao Yuting pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tapi kondisinya tidak akan bertahan lama. Bang, pedang panjang bertabrakan dengan penguasa raksasa. Keduanya masing-masing mundur selangkah. Xiao Yan sedikit khawatir di hatinya, tetapi dia tahu bahwa lawannya tidak mudah. Di langit, kekuatannya akan terpengaruh, dan Xiao Yan tidak berani ceroboh. Pada saat ini, sebuah situasi muncul di pihak Xiao Yuting. Ketika Xiao Yuting melemparkan racun ke lawan, dia juga menamparkan lawan, hampir tidak bisa menjaga keseimbangan terbang. Yuting, Xiao Wanqing memaksa lawannya untuk memanggil. Kamu pegang lawanmu, aku akan membunuhnya untuk membantumu. Cara yang manusiawi untuk menghadapi Xiao Yuting. Racun Xiao Yuting baru saja dilemparkan ke tangan orang lain. Pada saat ini, lengan orang itu menjadi hitam. Lengan ini diperkirakan sama sekali tidak berguna. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus kehilangan separuh hidupmu. Xiao Yuting memandang seorang manusiawi yang terbang ke arahnya. Sebuah belati muncul di tangan Xiao Yuting, dan beberapa tetes air tersisa di belati itu. Lupa memberitahumu, sebenarnya, aku masih seorang alkemis. Nyala apiku tahan terhadap semua jenis racun, kata Fei Lai. Sekelompok api merah centil muncul di tangannya. Sungguh, itu hanya sepotong sampah. Xiao Yuting tidak menunggunya untuk menyerangnya, dan mendahuluinya. Pergi. Melihat situasi Xiao Yuting yang tidak baik, Xiao Wanqing sering menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi lawannya mengikutinya seperti lalat. Xiao Yan tahu bahwa situasi terbaik saat ini adalah mengalahkan lawannya terlebih dahulu untuk membantu Xiao Yuting. Xiao Yan tidak ragu-ragu, karena paksaan dari zaman kuno menyebar. Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung jiwanya kemarahan Huang Kuantian, tetapi bukannya menargetkan lawannya, ia meluncurkannya ke arah mereka yang menyerang Xiao Yuting. Orang yang menyerang Xiao Yuting tertangkap basah oleh keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan, dan belati Xiao Yuting dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Tubuhnya mulai membengkak dan bertambah besar. Yuting, cepat pergi, kata Xiao Wanqing. Namun, itu masih selangkah lebih lambat. Xiao Yuting terkena penghancuran diri lawan, dan tubuhnya langsung jatuh. Melihat ini, Huang Lin ingin menyelamatkannya, tetapi Sui Liang menghalangi jalannya. Bukankah tidak apa-apa, hidup dan mati memiliki takdirnya sendiri. Ketika kamu bertarung denganku, kamu masih punya waktu untuk membantu orang lain. Karena kamu sangat peduli padanya, turun dan temani dia. Lawan Xiao Yan menyeringai.
Dia juga melepaskan serangan jiwanya. Xiao Yan kehilangan keseimbangan tanpa tindakan pencegahan dan secara bertahap jatuh. Tapi orang itu tidak puas dan mengambil langkah di atas Xiao Yan. Xiao Yan dan Xiao Yuting hanya ingin dua burung dengan sayap patah jatuh lurus ke bawah aliran gunung. Pergi. Wang Feng memelototi Sue Liang dengan marah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan dan Xiao Yuting sama-sama dikalahkan. Apakah kamu klan Xiao ingin melanggar aturan permainan? Sue Liang bertanya. Kalian berempat mengepung Xiao Wanxing, dan kalian harus menangkap atau membunuhnya hari ini. Sue Liang berkata kepada keempatnya. Xiao Wanxing lebih dari cukup dengan 1 dan 2 pertempuran, tetapi nyaris tidak berhasil dengan 1 pertempuran dan 3. Tapi sekarang terperangkap dalam pengepungan 4 orang dan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Pada saat ini, beberapa angin menderu terdengar di kejauhan, dan wajah Sue Liang berubah. Sial, cepat mundur. Para tetua keluarga Xiao ada di sini. Sue Liang mundur ke hutan bersama selusin murid di sini. Namun, 4 orang yang mengepung Xiao Wanxing berjalan selangkah lebih lambat, dan langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat menuju tebing di kedua sisi selat. Penatua Xiao Xuan, tentara naga dan Phoenix yang dipimpin oleh Wang Feng segera berkata kepada seorang lelaki tua yang dipimpin olehnya. Bagaimana situasinya? Orang-orang dari keluarga Sue telah datang ke tempat kami untuk membuat masalah lagi, tanya lelaki tua yang dikenal sebagai Xiao Xuan. Yuting dan seseorang dari pesawat yang lebih rendah terlempar dari tebing, kata Wang Feng tak berdaya. Tidak baik, Nona Wanxing terbang ke sungai gunung sendirian. Seorang murid berkata, omong kosong, bisakah gadis ini turun? Penatua Xiao Xuan berkata dengan marah. Wang Feng, kamu antar mereka ke cabang, aku akan mencarinya. Setelah berbicara, lelaki tua itu juga meluncurkan keterampilan bertarung terbangnya dan terbang ke bawah. Benua penciptaan dapat terbang dengan bebas hanya jika mencapai Doxian, sehingga keterampilan bertarung terbang dapat dikatakan sebagai keterampilan bertarung paling umum di benua, dan juga merupakan keterampilan bertarung paling populer. Di bagian bawah aliran gunung, di sini sangat dingin, dan sungai kecil mengalir melalui sini. Kabut di sini tebal, seperti negeri dongeng. Namun, meskipun tidak ada cukup sinar matahari di sini, beberapa tanaman rimbun tumbuh aneh, yang sangat aneh. Di atas rumput, berbaring seorang pria berjubah hitam. Orang ini adalah Xiao Yan, aneh bahwa dia tidak terluka setelah jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan secara bertahap bangun. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai melihat tempat yang aneh ini. Anak kecil, aku kehabisan waktu. Jangan pikirkan apapun sekarang, ikuti instruksiku dan aku akan membawamu untuk menemukan gadis kecil itu. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Kaisar senior Tuoshe, apakah itu benar-benar kamu? Xiao Yan berkata dengan sangat gembira. Tuoshe Gudi adalah Doudi terakhir di benua Douqi 10.000 tahun yang lalu. Ada berbagai legenda tentang dia, tetapi tidak banyak orang yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Sebelum Kaisar Tuoshe menjadi Kaisar Dou, benua Douqi tampaknya tidak memiliki Kaisar Dou selama puluhan ribu tahun. Namun, suatu hari, Kaisar Tuoshe Gu tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengklaim bahwa dia menjadi Kaisar Dou. Pada saat itu, beberapa orang suci pertempuran puncak bintang 9 dan Kaisar kuno Zan Tuoshe dihancurkan. Kaisar Tuoshe menjadi terkenal dalam pertempuran pertama. Tapi Tuoshe Gudi datang dan pergi dengan cepat. Sekitar sebulan setelah perang, Kaisar Tuoshe Gudi tampaknya berencana untuk memperbaiki pil obat kekaisaran di benua Douqi. Tapi saya tidak tahu mengapa, semua berita tentang Tuoshe Gudi menghilang dalam semalam. Pada hari itu, Tuoshe Gudi meninggalkan sepotong batu giok bernama Tuoshe Gudi Jade. Dikatakan bahwa memegang batu giok tidak hanya dapat membuka gua Kaisar kuno Tuoshe, tetapi juga mengetahui sejarah Kaisar kuno Tuoshe. Berita ini telah diteruskan dari ratusan hingga ratusan ribu. Banyak keluarga besar pada waktu itu bergabung dalam perang untuk merebut giok Kaisar kuno Tuoshe. Namun, pada akhirnya, Kaisar Jade kuno Tuoshe dibagi menjadi 8 dan jatuh ke dalam 8 keluarga besar,
jiwa, Gu, Xiao, Lei, Yan, kedokteran, batu, dan Ling. Namun, ribuan tahun kemudian, gua kaisar kuno Tuoshe ditemukan, dan orang-orang menemukan pil obat kekaisaran yang setengah jadi. Tetapi bahkan sebagai penggantinya, Kaisar Xiaoyan yang tidak tahu tentang kaisar kuno Tuoshe. Generasi Dou dilahir seperti angin, dan menghilang seperti angin. Tapi Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Dia percaya bahwa kaisar kuno Tuoshe tidak akan menyakitinya. Hal terpenting saat ini adalah menemukan Xiao Yuting sesegera mungkin. Penglihatan Kaisar Dou tidak akan terpengaruh oleh gelapnya malam Xiaoyan, dipimpin oleh Kaisar kuno Tuoshe, berjalan jauh menuju hutan yang lebih lebat. Begitu Xiaoyan memasuki hutan, dia melihat Xiao Yuting. Xiao Yuting tidak diragukan lagi beruntung. Dia jatuh di pohon, bukannya jatuh langsung ke tanah, menghindari hancur berkeping-keping. Xiaoyan buru-buru menyelamatkan Xiao Yuting dan memeriksa luka-lukanya. Meskipun Xiao Yuting menderita beberapa luka dalam penghancuran diri orang itu, dia tetap tidak melukai dirinya sendiri. Xiaoyan melepas jubah hitamnya dan mengenakannya di tubuh halus Xiao Yuting. Pada saat ini, pakaian Xiao Yuting compang-camping, dan masih ada beberapa bekas luka di tangannya. Melihat Xiao Yuting dan Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia sangat lemah namun berani. Xiaoyan membawa air lagi dan memberinya wajah sebelum menyalakan api dengan api aneh. Lingkungan di sini tampaknya terganggu oleh kekuatan aneh, dan api yang berbeda dapat menghancurkan gangguan ini. Nyala api membawa sentuhan kehangatan, dan di bawah kehangatan ini, Xiao Yuting tertidur dengan bahkan bernapas. Xiaoyan menarik napas lega. Anak kecil, kamu sudah selesai, apakah kamu ingin aku memberimu sedikit lebih banyak waktu untuk menyelesaikan semua yang belum kamu lakukan? Sebuah suara main-main terdengar di pikiranku. Kaisar Gu, kapan kamu muncul? Xiaoyan duduk di samping Xiao Yuting dan menanyakan pertanyaannya sendiri kepada Tuoshe Gudi. Ini hanya avatar saya. Saya menghabiskan sisa kekuatan saya untuk menyelamatkan hidup Anda ketika Anda jatuh. Jika tidak, Anda masih ingin duduk di sini dan mendengarkan saya seperti Anda sekarang, kata Tuoshe Gudi. Hati Xiaoyan menghangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Di dunia yang tidak dikenal ini, dia hampir menabrak tembok di mana-mana. Sekarang dia akhirnya memiliki seseorang yang bersedia membantunya. Xiaoyan sangat berterima kasih kepada Kaisar kuno Tuoshe. Xiaoyan ingin berterima kasih kepada Kaisar kuno karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika Kaisar kuno memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padanya. Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Kaisar kuno, kata Xiaoyan. Oke, aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Jika aku bisa menyelamatkan hidupmu, itu adalah keberuntungan bagi kita untuk belajar Feng Jue. Sekarang setelah kamu datang ke benua penciptaan ini, aku dapat memberitahumu sesuatu. Kaisar Tuoshe berkata kepada Xiaoyan. Kaisar kuno tampaknya tahu banyak tentang benua penciptaan ini. Mengapa demikian? Xiaoyan bertanya dengan aneh. Apakah seseorang memberitahu Anda bahwa nyala api yang Anda miliki adalah api langit, bukan api yang berbeda? Kaisar Tuoshe tidak menjawab kata-kata Xiaoyan, dan menanyakan topik yang tampaknya tidak berhubungan. Yah, mereka memang mengatakan bahwa api varian saya adalah api surgawi, tetapi tampaknya telah kehilangan sedikit spiritualitas. Tetapi ketika Feng Jue menerobos ke peringkat kaisar, api varian menyerap ki asal kaisar dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kata Xiaoyan. Sepertinya Anda masih memiliki jejak napasnya di tubuh Anda, tetapi jalan masa depan Anda mungkin sedikit lebih mudah. Kaisar Tuoshe tampaknya bernostalgia untuk sesuatu. Dia, siapa dia, kata Xiaoyan. Pikat, Tuoshe Gudi sedikit bersemangat ketika dia mengatakan ini. King Cheng, siapa itu? Kamu salah, kata Xiaoyan. Dia tidak berpikir dia berhubungan dengan orang asing seperti itu. Aku akan memberitahumu, tetapi apakah kamu tahu siapa aku sebelum itu? Kata Tuoshe Gudi. Bukankah kamu Kaisar kuno Tuoshe? Xiaoyan menjawab.
Aku sedang membicarakan wujudku sebelum menjadi Kaisar Dou, kata Kaisar kuno Tuoshie. Ada desas-desus bahwa Kaisar kuno adalah sejenis api. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata Xiao Yan tanpa daya. Itu benar, aku sebenarnya semacam nyala api. Aku adalah Kaisar Tuoshieyan, yang menempati urutan pertama dan terakhir dalam daftar api surgawi di benua penciptaan, yaitu yang ke-20, kata Tuoshie Gudi. Kaisar kuno ternyata adalah Skyfire di benua penciptaan. Xiao Yan berkata dengan terkejut. Dari penampilan Xiao Wanxing, Xiao Yan secara alami tahu bahwa api langit itu berharga, tetapi ketika Kaisar Tuoshie mengatakan bahwa dia adalah api langit, pikiran Xiao Yan menjadi kosong. Ya, saya telah berada di benua Douki selama puluhan ribu tahun, dan benua penciptaan ini seharusnya sudah ada selama 100.000 tahun. Meskipun sudah bertahun-tahun, saya masih merasakan keintiman ketika saya kembali ke sini. Kaisar kuno Tuo dia menghela nafas. Xiao Yan masih memiliki pemahaman tentang 10.000 tahun dan 100.000 tahun ini. 1 tahun di benua Douki dan 10 tahun di benua penciptaan ini. Xiao Wanxing juga memperkenalkan mereka ke benua penciptaan di sepanjang jalan. Mereka bukan idiot dan tidak mengerti apa-apa. Menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dia diam-diam mendengarkan Tuoshie Gudi menceritakan rahasia ini. Saat itu, saya adalah api surgawi terlemah di benua penciptaan, jadi saya sering menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih daripada yang lain. Ada peringkat api surgawi di benua penciptaan dan peringkat api berbeda benua Douki, yang mencatat 19 jenis api surgawi. Nomor 1 misterius di Skyfire ranking sepertinya tidak ada sama sekali. Kultivasi Tianhuo memiliki keuntungan besar, mereka dapat berlatih dengan bantuan Ki asal Kaisar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi tingkat keintiman antara api surgawi dan Ki asal Kaisar, dan semakin cepat kecepatan peningkatan kekuatan, tetapi kerugiannya adalah mereka memiliki sumber Kaisar. Semakin berat ketergantungan Ki. Sebagai jenis api langit terakhir, saya secara alami tidak memiliki kelebihan, dan bahkan kecepatannya lebih lambat daripada manusia. Petik 2. Suatu hari, ketika saya sedang retret, sekelompok praktisi manusia datang. Pada saat itu, kekuatan saya berada di sekitar peringkat menengah Kaisar, tetapi ada satu kekuatan tertinggi Kaisar di antara manusia. Ada juga 5 pusat kekuatan Kaisar. Di antara mereka ada orang yang sangat muda yang hanya pangkat rendah Kaisar, dan dia juga pemimpin kelompok orang ini. Saat ini, dia telah menguasai api bintang jatuh, yang menempati peringkat ke-15 di peringkat Skyfire. Kaisar kuno Tuoshie berkata perlahan. Apakah benar-benar api langit yang aku dapatkan dengan menggabungkan 23 jenis api yang berbeda di benua Douki? Xiao Yan bertanya. Itu benar. Kaisar kuno Tuoshie mengkonfirmasi pikiran Xiao Yan. Mungkinkah Kaisar kuno berbicara tentang kejeniusan luar biasa yang disebutkan Huang Feng tentang keluarga Murong? Xiao Yan ingat pemilik api bintang jatuh yang dikatakan Huang Feng. Murong, itu benar, ini nama keluarga ini, meskipun aku tidak akan pernah melupakan nama ini setelah 10.000 tahun. Ada rasa takut dalam nada suara Tuoshie Gu. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda sebaiknya pergi ke keluarga Murong. Jika Anda bisa mendapatkan keterampilan Dou, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda, kata Kaisar kuno Tuoshie. Keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung apa? Kata Xiao Yan. Dengarkan aku pelan-pelan, aku tidak punya banyak waktu, tapi itu sudah cukup untuk memberitahumu semuanya, kata Tuoshie Gudi. Meskipun putra klan Murong itu hanya memiliki kekuatan Kaisar berpangkat rendah, dia tidak membiarkan bawahannya membantunya ketika menghadapiku, tetapi membiarkan bawahannya menghalangi jalanku. Memaksaku untuk melawannya 1 lawan 1. Petik 2. Saya terpaksa tidak punya pilihan selain memilih pertempuran 1 lawan 1 dengannya. Meskipun saya Tianhuo dan kekuatan saya lebih kuat darinya, kendali nyala apinya tidak lebih buruk dari saya, yang adalah Tianhuo. Ada dasi, namun itu hanya dasi sementara. Pada akhirnya, dia menyadari apa itu kekuatan yang menghancurkan. Ada warna pahit di mulut Tuoshie Gudi.
Hanya dengan satu gerakan, dia menggabungkan api surgawi dan air surgawi. Dengan langkah ini saja, pemenang dan pecundang segera dibagi. Kaisar kuno Tuoshe mengatakan istilah baru, air surgawi. Tianshui adalah hal aneh yang menyertai satu sama lain di benua penciptaan. Seperti peringkat Tianshui, ia memiliki peringkat Tianshui dengan total 19 jenis Tianshui. Tianshui mirip dengan Tianhuo, dan kekuatan Tianshui di peringkat yang sama adalah tidak berarti lebih lemah dari Tianhuo. Diperkenalkan oleh Kaisar Tuoshegu. Bagaimana air dan api bisa cocok? Air dan api tidak cocok, kata Xiaoyan. Ya, api dan air tidak cocok, hampir semua orang berpikir begitu. Itu sebabnya mereka picik dan berpikir bahwa lawan mereka curang, dan itulah sebabnya mereka gagal. Itu sebabnya saya pikir begitu di awal, dan saya diserang, serius terluka. Bukankah dikatakan di benua Douqi bahwa api yang berbeda tidak dapat diintegrasikan satu sama lain? Tapi bukankah dua orang gila menggabungkan api yang berbeda secara tiba-tiba untuk menerobos dan menjadi Doudi? Beberapa konsep tradisional telah mempengaruhi pemikiranmu. Don, saya tidak berani mencoba metode baru. Api dan air tidak cocok, tetapi suatu hari Anda akan mendapatkan kekuatan yang kuat jika Anda membuatnya kompatibel, kata Kaisar kuno Tuoshe. Apakah Kaisar kuno ingin aku pergi ke klan Murong hanya untuk ingin aku melatih keterampilan bertarung ini? Kata klan Xiao. Sudah ratusan ribu tahun. Ini pertanyaan apakah ada keluarga Murong di benua penciptaan. Ini juga pertanyaan apakah ada orang lain yang mempraktikkan keterampilan bertarung ini. Bahkan jika Anda mendapatkan keterampilan bertarung ini, Anda mungkin tidak bisa berhasil berkultivasi. Tuosegu Didau. Teknik bertarung semacam ini dibagi menjadi 3 volume. Jue pembakaran, Jue transformasi surga, dan Jue pertarungan air dan api. Inilah yang dikatakan Tuan Muda Murong kepadaku, kata Kaisar kuno Tuoshe. Setelah saya dikalahkan, dia tidak segera melakukan apapun kepada saya, tetapi memperkenalkan saya pada 3 volume keterampilan bertarung. Anda telah berlatih Feng Jue, dan Hua Tian Jue adalah kombinasi dari Tianshui. Keterampilan. Untuk berlatih keterampilan bertarung ketiga, Anda harus secara sukarela menyerap Tianhuo Tianshui, kata Tuoshe Gudi. Tianshui, Tianhuo bisa melakukannya dengan sukarela. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Tianhuo dan Tianshui dengan mudah setuju untuk diserap oleh orang-orang karena mereka adalah hal yang bijaksana? Xiaoyan benar-benar pingsan. Jika bukan karena kematiannya yang terlalu dini, mungkin ada orang yang sangat kuat di benua penciptaan. Kaisar Tuoshe Gudi tidak menyembunyikan penghargaannya terhadap musuh aslinya. Bagaimana dia mati? Xiaoyan bertanya. Tepat ketika dia memberitahu saya hal-hal ini, kami menemukan adegan paling menakutkan dalam hidup kami. Pertempuran antara 4 dewa yang bertarung. Dewa yang bertarung, keberadaan mitos dari benua penciptaan. Tiba-tiba muncul 4. Ketika Tuoshe Gudi mengatakan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Jangan bilang, ketika keempat dewa pertempuran ini bertarung, kamu berada tepat di medan perang. Xiaoyan menelan ludah dan berkata, jika ini masalahnya, keberuntungan mereka terlalu disayangkan. Mereka tidak memprovokasi siapapun dalam hidup mereka, dan mereka tidak beruntung karena mereka berada di posisi yang salah. Itu benar, anggota keluarga Murong terbunuh setelah pertempuran itu. Xingyan dan aku yang jatuh tersapu ke dalam ruang dan waktu yang bergejolak oleh badai luar angkasa yang dibentuk oleh pertempuran dan mencapai benua Douqi. Dia terluka parah, dan terpecah menjadi api yang berbeda di benua Douqi. Kaisar kuno Tuo dia akhirnya memberitahu Xiaoyan mengapa dia datang ke benua Douqi sebagai seorang Tianhuo. Xiaoyan kiang menahan tawanya, dan keberuntungan Kaisar Tuoshe terlalu buruk. Namun, ini juga mengingatkan Xiaoyan bahwa dia tidak boleh ceroboh setiap saat, jika tidak, akan aneh jika Xiaoyan tidak akan muntah darah ketika peruntungannya seperti Tuan Muda Murong. Kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena sedikit Kaisar Qi yang aku bawa, benua Douqi kamu akan menjadi pesawat kematian yang lengkap, dan kamu tidak akan menjadi Kaisar Dou bahkan jika kamu mati.
Tetapi itu sayang sekali pil saya obatnya tidak diberikan padanya, kata Kaisar kuno Tuoshe. Di benua Douki, tidak ada resep untuk obat Kaisar. Asal-usul Kaisar kuno Tuoshe memberikan dasar untuk pemurnian obat Kaisar oleh Kaisar kuno. Tapi untuk siapa pil obat Kaisar ini disempurnakan? Dan karena Kaisar Tuoshe telah menjadi Kaisar Do, mengapa dia tidak kembali ke benua penciptaan? Setelah saya datang ke benua Douki, yayasan saya hancur, dan saya harus mulai berlatih lagi. Tapi saya, yang awalnya adalah Skyfire, sangat bergantung pada Origin Key of the Emperor, dan Origin Key of the Emperor telah habis pada waktu itu. Jadi saya kecepatan kultivasi sangat lambat. Alasan mengapa saya bisa menjadi Kaisar Do adalah karena saya memiliki sumber Ki Kaisar di tubuh saya, dan sumber Ki Kaisar di pil obat kekaisaran juga terpisah dari tubuhku. Tuosegu Emperor Road. Mengapa Kaisar kuno memurnikan pil obat Kaisar? Anda dapat sepenuhnya kembali ke benua penciptaan dan kemudian memperbaikinya. Kata Xiao Yan bingung, meskipun dia tidak tahu bahwa Kaisar kuno Tuoshe memisahkan sumber energi Kaisar. Berapa banyak kerusakan ke tubuhnya. Tetapi dari perspektif ketergantungan Tianhuo pada Ki asal Kaisar, itu jelas tidak kecil. Demi Qing Cheng, hanya saja aku belum melihatnya dari awal hingga akhir. Aku tidak yakin apakah dia ada di benua Douki, tapi dilihat dari aura di tubuhmu, sepertinya dia mungkin di benua Douki. Jalan Kaisar kuno Tuoshe. Siapa Qing Cheng? Kaisar kuno Tuoshe selalu mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki aura Qing Cheng. Xiao Yan ingin mematahkan kepalanya, tapi dia tidak bisa mengerti apa persimpangan dia dengan orang ini. Apakah itu sama dengan Yao Lao? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu. Kaisar Tuoshe berkata perlahan. Daya pikat adalah mitos, tetapi juga salah satu karakter yang penciptaannya telah mencapai puncaknya. Saya tidak tahu apakah itu karena Tuhan ingin memberi kompensasi kepada saya karena dibunuh oleh dosen, atau itu hanya keberuntungan saya yang tidak beruntung. Saya mendapatkannya secara kebetulan, apa yang dikatakan Tuan Muda Murong tentang Jue pembakaran. Jadi saya menetapkan pandanganku pada api yang membelah menjadi api. Api bintang jatuh itu, kata Tuoshe Gudi. Xiao Yan mengangguk, dia tahu bahwa Kaisar kuno Tuoshe hanya mampu meningkatkan kekuatannya dengan cepat dengan mempelajari Feng Jue. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Jue ini awalnya adalah keterampilan bertarung di benua penciptaan. Tapi dia juga ingin tahu apakah itu Hua Tian Jue dan penghakiman fiksi api dan air yang masih ada di benua Douki. Bukankah sangat disayangkan jika seperti itu? Jangan khawatir, dua jilid teknik Do lainnya seharusnya masih berada di benua penciptaan. Tapi hanya kamu yang dapat menemukan situasi spesifiknya. Ketika saya mencari api berbeda, saya melakukan perjalanan hampir ke seluruh benua Douki dan tidak menemukan jejak mereka. Tuoshe Gudi Dao. Apakah itu akan diperoleh dengan jenis air surgawi yang diperoleh Guru Murong? Jika demikian, bukankah mungkin untuk mengolah Jue transformasi surgawi? Kata Xiao Yan. Tidak mungkin, karena Anda sekarang berada di situs Tianshui semacam itu. Air kehidupan berada di peringkat ke-15 dalam daftar Tianshui. Kaisar kuno Tuoshe bercanda. Apa ini sebenarnya wilayah Tianshui? Wajah Xiao Yan pucat, dia jatuh dan tidak mati, tetapi dia datang ke wilayah Tianshui. Meskipun dia belum pernah melihat kekuatan Tianshui, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia dapat bersaing dengan Tianshui. Dan itu masih peringkat ke-15 Tianshui, yang memiliki ki asal Kaisar untuk membantu dalam kultivasi. Ansi, selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, itu tidak akan menyakitimu untuk saat ini. Itu sebabnya aku memintamu untuk datang ke gadis ini. Selama kamu di sini, dia akan baik-baik saja, kata Tuoshe Gudi. Kenapa? Apakah dia takut padaku? Kata Xiao Yan. Aku bisa menyelesaikanmu dengan kekuatannya. Itu bukan karena kamu memiliki aura kota yang memikat. Aku benar-benar tidak tahu bahwa keberuntunganmu begitu menantang sehingga kamu benar-benar terinfeksi dengan aura kota yang memikat. Kaisar kuno Tuoshe iri. Xiao Yan berhenti berbicara, meskipun dia ingin segera tahu siapa Qing Cheng.
Saya tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal, dan saya berencana untuk menggunakan keunggulan Skyfire saya dan kekuatan Feng Jue untuk secara langsung menemukan Jinglian Yaowu peringkat ketiga, tetapi saya dikalahkan lagi. Saya berjuang untuk melepaskan diri dari tangannya. Keluarlah, kata Tuoshe Gudi. Xiao Yan juga kaget. Menurut alasannya, Kaisar Tuoshe, sebagai api surgawi, harus memiliki tingkat penindasan terhadap api yang berbeda. Mungkin karena origin Key of the Emperor, ketergantungan mereka pada origin Key of the Emperor menurun setelah Falling Star Flame pecah. Di benua Douki, ia memiliki keunggulan bawaan. Itulah mengapa saya mulai melahap satu persatu dari api yang lemah dan berbeda. Akhirnya, Fight Swallowing Flame peringkat kedua juga dilahap oleh saya. Dengan bantuan ki asal kaisar saya menerobos dan menjadi Doudou dalam satu musim. Menukik kaisar, dan mengumumkan kepada orang-orang di benua Douki bahwa dia adalah kaisar kuno Tuoshe. Namun, pada saat itu, ada 4 orang suci pertempuran puncak bintang 9 yang menolak untuk menerima kaisar. Salah satunya adalah kaisar naga dari klan naga kuno Taiksu. Pada akhirnya, kaisar tidak memberi mereka kesempatan. Setiap kesempatan untuk secara langsung melenyapkan 3 orang suci yang bertarung. Tepat ketika saya hendak melenyapkan kaisar naga dari klan naga kuno Taiksu, aku merasakan aura kemarahan. Sangat lemah, tapi aura superioritas itu membuatku, Kaisar Do, juga merasa takut. Itu adalah tekanan dari jiwa. Napas hanya sesaat, tapi aku masih mengenalinya. Nafas itu adalah salah satu dari 4 dewa pertempuran yang dikepung oleh 3 lainnya, King Cheng, Tuoshe Gudi Dao. Xiao Yan menelan seteguk air liur. King Cheng ini sebenarnya adalah dewa pertempuran, dan dia juga seorang penjahat super yang bisa bertarung 3 kali dalam satu pertempuran. Saya juga terpana pada saat itu. Saya tidak pernah berpikir saya akan merasakan napasnya. Pada saat yang sama, api aneh yang saya gabungkan sepertinya akan bergerak, kata Tuoshe Gudi. Jadi saya secara paksa menekan api yang berbeda dan mengekstrak energi sumber kaisar saya sendiri dari tubuh saya untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Saya harap dia dapat mengambil pil obat untuk menerobos menjadi kaisar yang bertarung di masa depan, tetapi di masa depan. Proses pemurnian di tengah jalan. Perlawanan Zhongyi Wo menjadi semakin sengit. Saya harus berhenti memurnikan obat dan meletakkan produk setengah jadi ini di gua kaisar kuno Tuoshe. Saya juga meninggalkan warisan saya di dalamnya. Buat Do dan biarkan kaisar naga dari keluarga naga kuno Taiksu berfungsi sebagai binatang yang menjaga gua, dan menggunakan batu giok kuno sebagai kunci untuk membuka gua, kata kaisar kuno Tuoshe. Kaisar Gu, kamu meninggalkan ramuan untuk apa yang disebut King Cheng, dan kamu meninggalkan warisan bagiku untuk menemukan King Cheng untukmu, kan? Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah terperangkap oleh kaisar kuno Tuoshe. King Cheng memiliki caranya sendiri, yang juga merupakan angan-angan saya. Setelah menyelesaikan pekerjaan di institut, saya tidak dapat menekan berbagai api yang menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, saya dibagi secara paksa, benar-benar menyatu dengan api bintang jatuh. Oleh karena itu, ketika Anda menyelesaikan evolusi pembakaran Jue, Anda juga telah menyelesaikan perpaduan dari 2 jenis api surgawi. Kaisar Tuoshe Gu merasa sedikit tertekan. Kaisar Gu, kamu dan Valencian seharusnya tidak menjadi saingan dalam cinta. Kalau tidak, mengapa Yihuo menolak mati-matian ketika mereka merasakan aura kota yang memikat? Xiao Yan bercanda. Pergi, King Cheng berada di peringkat kedua dalam daftar Skyfire, satu-satunya jenis Skyfire yang dapat diubah menjadi bentuk manusia di benua penciptaan. Dia adalah kepercayaan sejati dalam 10.000 api. Kaisar Yuyan di benua Douki memerintahkan api itu tidak ada apa-apanya. Kaisar kuno Tuoshe berkata dengan marah, dan kota di hatinya benar-benar suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan dia adalah eksistensi yang akan ditentang oleh api apapun. Apa? 10.000 kepercayaan api, tempat kedua dalam daftar api langit. Pikiran Xiao Yan benar-benar kosong. Tidak ada tempat pertama di langit, mungkin hanya tempat kedua dalam daftar air di dunia ini yang bisa menahannya. Jadilah tajam.
Jika bukan karena aura Qing Cheng, bahkan jika kamu menyelesaikan warisanku, kamu masih memiliki peluang 50% untuk meledak dan mati. Dengan auranya di tubuhmu, api bintang jatuh tidak akan melawan dan bergabung dengan mulus. Xiao Yan menunjukkan sentuhan kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar kuno Tuoxie telah bekerja sangat keras untuk bergabung dengan Ningguo untuk menjadi Kaisar Dou, tetapi pada akhirnya dia meledak dan mati karena perlawanan Ningguo. Adapun Qing Cheng, Xiao Yan tidak tahu mengapa dia memiliki hubungan dengannya. Tapi dia juga berhutang nyawa padanya. Meskipun saya tidak tahu mengapa ada napasnya di tubuh saya penasaran dan penasaran. Xiao Yan tidak dapat mengetahuinya dan bahkan tidak memikirkannya. Mungkin suatu hari dia akan mengerti. Oke, jangan terlalu memikirkannya. Kamu bisa menghirup Qing Cheng dan datang ke benua penciptaan. Ini juga kesempatan langka untukmu. Mungkin suatu hari kekuatanmu kuat dan kamu bisa pergi ke Qingguo, tapi dia tidak akan membantumu. Mudah untuk mengatakannya, kata Tuoxie Gudi. Qingguo, peringkat kedua di daftar Tiansui. Xiao Yan bertanya, tidak ada orang yang berani peringkat di atas Tianhuo, kecuali dia. Yah, orang dalam daftar Tiansui yang tidak lebih buruk dari Qing Cheng. 100.000 tahun telah berlalu, dan kekuatan Qingguo mungkin telah mencapai yang maha tinggi Tuhan. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan yang sebanding dengannya, adalah mungkin untuk menemukannya. Jalan Segudi. Xiao Yan sedikit terdiam, dan bahkan jika kekuatannya mencapai dewa tertinggi, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak yang bisa dia capai. Mungkin suatu saat dia akan langsung dibunuh begitu saja Tuan Muda Murong itu karena dia berada di tim yang salah. Tapi Xiao Yan masih yakin bahwa dia bisa merintis jalannya sendiri. Bisakah Anda memberitahu saya beberapa berita tentang daya pikat negara dan kota? Xiao Yan masih berani tertarik pada yang kuat, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memujanya. Kaisar Tuoxie juga tidak menolak mereka yang berdiri di puncak piramida tidak akan banyak mempengaruhi jalan Xiao Yan. Ketika benua penciptaan pertama kali dibuka, 19 jenis api surgawi dan air surgawi turun ke benua itu. Karena ketidakcocokan antara air dan api, pertempuran antara Tianhuo dan Tiansui juga dimulai. Orang kedua di peringkat Skyfire mengandalkan bakatnya yang kuat dan ki asal kaisar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi sebagai nyala api, dia memiliki temperamen seperti air. Secara bertahap, dia bosan dengan perang dan mulai memilih untuk menghindari pertempuran dengan Tiansui. Orang kedua dalam daftar Tiansui juga mengolah bentuk manusia, dan baik kecantikan maupun kekuatannya tidak ada di bawah langit. Tapi yang dia khawatirkan adalah dia benar-benar mengolah bentuk manusia lebih lambat dari Tianhuo. Dengan temperamen yang berapi-api seperti nyala api, dia telah mencari api langit hanya untuk memutuskan hasilnya. Akhirnya, dalam situasi yang tak tertahankan, Tianhuo bertarung melawannya, dan Tianhuo menang dengan lebih dari setengah gerakan. Tiansui tidak putus asa sama sekali, dan keduanya bertemu selama 5.000 tahun sebelum bertarung lagi. 5.000 tahun kemudian, pertempuran antara Tianhuo dan Tiansui menjadi seri. Dalam keputusasaan, Tianhuo yang seperti air harus berjanji untuk bertarung lagi setelah 5.000 tahun. Dalam pertempuran terakhir, langit dan bumi berubah, dan mereka berdua mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada pemenang. Namun, pertempuran mereka menarik beberapa penguasa dunia manusia dan Warcraft pada waktu itu. Tampaknya ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tianhuo dan Tiansui yang dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan mereka semua ingin menggunakan kesempatan ini untuk memenjarakan mereka sebagai api suci mereka sendiri. Tianhuo dan Tiansui tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang berani mengambil keuntungan dari nelayan saat mereka bertarung. Kali ini, mereka memilih untuk bergabung, tetapi mereka terluka di game sebelumnya dan hampir tertangkap. Untungnya, beberapa orang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan mereka, mereka berhasil melarikan diri. Sepertinya klan Taiksu Gulong datang untuk menyelamatkan. Kaisar kuno Tuoxie sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan sedikit mengerti.
Tampaknya Qing Cheng telah mencegah Tuo Shegudi menyerang Kaisar Naga karena alasan ini. Tapi dia bertanya-tanya apakah Qing Cheng benar-benar berada di benua Douqi atau apakah kekuatannya menyebarkan napasnya ke benua Douqi dan dia secara tidak sengaja menarik napasnya. Setelah perang, mereka berdua mendapatkan kembali kekuatan mereka dalam beberapa tahun. Tian Sui yang berapi-api membunuh sebuah keluarga yang mengepung mereka dengan marah. Dan ketika dia hendak menyerang keluarga berikutnya, Tian Huo muncul untuk menghentikannya. Dengan campur tangan Tian Huo, rencana Tian Sui secara alami tidak selesai. Untuk menebus dirinya sendiri, Tian Sui memaksa Tian Huo untuk memanggil saudara perempuannya, dan pada saat yang sama dia menamai dirinya King Huo dan Tian Huo bernama Qing Cheng. Keduanya berakhir dalam situasi konfrontatif, menjadi musuh seumur hidup dan teman seumur hidup. Justru karena hubungan antara negara yang memikat dan kota yang memikat itulah hubungan antara Tian Huo dan Tian Sui secara bertahap mereda. Dan setiap Tian Huo dan Tian Sui menunjukkan pandangan hormat ketika mereka merasakan aura seluruh negara dan kota, sehingga Xiao Yan dapat dengan lancar mengintegrasikan Tuo She Emperor Yan dan Faling Xingyan, dan tidak perlu khawatir bahwa Tian Sui akan membahayakan dia di situs Tian Sui. Namun berbeda ketika Xiao Yan berinisiatif untuk memprovokasinya. Mereka mungkin tidak membunuh Xiao Yan, tapi tidak apa-apa menyiksanya. Dengan nafas Qing Cheng, Xiao Yan dapat menghindari jalan memutar dalam kultivasinya, tetapi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk ketinggian apa yang bisa dia capai. Oke, saya sudah memberitahu Anda apa yang harus saya katakan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya dan saya akan membantu Anda pada akhirnya. Suara Kaisar kuno Tuo She terdengar di benak Xiao Yan. Bentuk jiwa tidak bertahan lama, panjang. Karena Tian Huo dan Tian Sui telah ada di benua penciptaan selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, bagaimana Xiao Yan harus mengalahkan mereka? Atau aku tidak akan punya kesempatan sama sekali? Xiao Yan berkata dengan malu. Tempat kedua dalam daftar Tian Sui yang misterius telah mencapai yang maha tinggi Tuhan. Jadi Tian Huo Tian Sui lainnya juga pasti sangat kuat. Jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dengan menyerap api surgawi dan air surgawi. Kesempatan untuk Tuan Muda Murong itu tidak biasa, tetapi dia didukung oleh satu jenis api surgawi dan satu jenis air surgawi. Tidak, keberuntungannya sama sekali tidak. Ini urusanmu sendiri. Kamu bisa memaksa, memikat, merayu, dan menipu. Terkadang metodenya tidak penting, tetapi hasilnya, kata Tuo Shegudi. Oh, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Anda menangkap patriark keluarga Taiksu Gulong 10.000 tahun yang lalu. Mengapa putrinya begitu muda? Apakah Anda melakukan sesuatu pada keluarga? Xiao Yan berkata kepada Zian, identitasnya genap lebih penasaran. Mengapa ini lebih keterlaluan dari Suner dan Guiyuan? Yah, bukankah baik bagimu untuk tetap sebagai selir dan membiarkanmu mendaki klan naga kuno Taiksu di benua penciptaan? Tuo Shegudi bercanda. Bah, Gudi, kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar merusak citramu. Hehe, gambar terkadang tidak masalah. Yah, sebagian besar rahasia dari semua misteri akan terungkap. Anak kecil, kehidupan di benua penciptaan sangat mengasyikkan, tetapi ini untuk mereka yang memiliki ketekunan dan ketekunan. Itu tidak akan terbatas dalam waktu yang tidak ditentukan, masa depan. Suara Kaisar kuno Tuo She berangsur-angsur memudar, dan kesadaran terakhirnya juga menghilang. Mulai saat ini, Kaisar Dou paling misterius di benua Douqi berubah menjadi perpaduan antara api langit dan api bintang jatuh. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Dia juga sangat sedih dengan kepergian Kaisar kuno. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanfaatkan api ini dengan baik dan keluar dari jalannya sendiri. Munculnya Kaisar kuno mengungkapkan beberapa misteri, tetapi membawa yang baru. Bagaimana Xiao Yan akan menyelesaikannya? Xiao Yan membuka matanya dan melihat bahwa Xiao Yuting telah berganti pakaian dan duduk diam memperhatikannya. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Xiao Yan bertanya. Aku mati kelaparan, dan yang terburuk adalah kita tidak akan bisa keluar.
Xiao Yuting tidak bertanya mengapa Xiao Yan bermeditasi begitu lama. Lapar, bisakah Kaisar Dou tidak makan untuk waktu yang lama? Xiao Yan menyesalinya setelah bertanya. Kaisar Dou sepertinya memiliki nama yang bagus di benua penciptaan. Pembangkit tenaga di alam roh Kaisar adalah yang berada di bawah, dan mereka secara alami perlu mengandalkan makanan untuk menambah energi mereka. Aku baru saja menemukan beberapa tempat. Meskipun terlihat seperti pohon hijau, pohon-pohon di sini sangat aneh dan tidak bisa berbuah. Meskipun sungainya jernih, tidak ada ikan dan udang, kata Xiao Yuting kecewa. Pohon harus bergantung pada yangguan untuk tumbuh, tapi di sini tidak ada dasar dan hampir tidak ada sinar matahari yang masuk. Mungkin tanaman di sini bisa bertahan hidup di atas air kehidupan. Xiao Yan berpikir dalam hati. Kenapa kau menatapku seperti ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat tatapan serakah Xiao Yuting, seolah-olah ada sepotong barbeque di depannya. Xiao Yan, ini semua salahmu. Ini benar-benar tidak berguna. Kamu tidak sebaik pria besar atau bahkan wanita. Kakakku dan aku bisa bertarung 2 lawan 1 sama lain. Kamu harus mengimbangiku dengan baik, kata Xiao Yuting dengan rakus. Wajah Xiao Yan memerah. Memang tidak baik membiarkan kedua wanita itu berdiri di depannya. Tetapi jika bukan karena penggunaan keterampilan bertarung jiwanya, Xiao Yuting akan menghilang sejak lama. Bagaimana kamu ingin aku menebus kesalahan? Xiao Yan hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kalimat ini. Tidak peduli apa, dia adalah seorang pria dan tidak perlu peduli dengan seorang wanita. Karena Anda memiliki api yang aneh, atau Anda dapat memotong sepotong daging Anda sendiri dan memanggangnya untuk dimakan Nona Ben. Jangan khawatir, Nona Ben tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Setelah kita keluar, Nona Ben dapat membeli beberapa ratus kati babi sebagai kompensasimu. Kenapa? Seperti, Xiao Yuting tersenyum. Pergi, makan adikmu. Wajah Xiao Yan menjadi pucat, gadis ini terlalu berlebihan. Dan berani mengajukan kondisi yang tidak tahu malu. Kakak, aku tidak punya, tapi aku punya saudara perempuan, apakah kamu berani memakan saudara perempuanku? Xiao Yuting melanjutkan. Ada apa? Selama dia ada di sini, aku akan berani memakannya. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Wanxing tidak bisa berada di sini, jadi dia memutuskan untuk mengikuti rencananya. Tak tahu malu, tercela, tercela. Xiao Yuting meraih segenggam tanah di tanah dan melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tertangkap basah, jubah hitamnya kotor dengan lumpur. Jika kamu memarahiku lagi, aku tidak akan mendetoksifikasi adikmu. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memainkan kartu terakhir sebelum Xiao Yuting mendengarkan. Dia berhenti berbicara, meletakkan tangannya di lutut dan membenamkan kepalanya di tangannya. Xiao Yuting yang pendiam sebenarnya sangat baik, mungkin dia sudah lama tidak berbicara dengan orang seperti ini, jadi dia tidak ada hubungannya untuk membuat permintaan seperti itu. Tepat ketika Xiao Yan menghela nafas lega, Xiao Yuting mengangkat kepalanya dan berkata, tunggu saja aku. Ketika kamu tiba di cabang, aku akan membuat semuanya salah untukmu, dan berani mengancam wanita muda ini. Xiao Yan terdiam beberapa saat, mengatakan bahwa memang benar wanita akan membalas dendam. Apakah kalian berdua sudah cukup menggoda? Jika tidak, aku bisa memberimu lebih banyak waktu. Sebuah suara yang sangat tiba-tiba memasuki telinga mereka berdua. Xiao Yuting tersipu ketika mendengar ini, dan diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun dia membenci Xiao Yan barusan, dia tidak tahu mengapa tubuh kurus Xiao Yan tampak seperti gunung, dia memblokir semua bahaya untuknya. Junior tidak bermaksud menyinggung senior. Jika ada pelanggaran, maafkan saya. Junior akan segera pergi. Meskipun Xiao Yan terkejut, tetapi setelah bertahun-tahun pengalaman dan pengingat Kaisar kuno Tuoshe, dia secara alami melakukannya. Tidak tahu bahwa penampilannya lebih baik dari Xiao Yuting. Berapa kali? Anak kecil, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dari sini hanya karena kekuatanmu sebagai Doudi? Suara itu setenang biasanya, tetapi dengan sedikit keceriaan.
Senior adalah Tian Sui yang terkenal di daftar Tian Sui. Mengapa mengganggu kita berdua yang baru saja tiba di alam roh kaisar? Xiao Yan berkata dengan hormat, sepenuhnya menunjukkan rasa hormat kepada senior oleh junior. Hehe, sudah 100.000 tahun, dan aku tidak berharap untuk melihat Valensinyan lagi. Kamu memiliki napas dalam dirimu, jadi aku tidak akan mempermalukanmu. Tetapi ada satu hal yang harus kamu sumpah untuk tidak menyebarkan berita tentangnya, aku dan dasar lembah. Suara membosankan itu terdengar lagi. Terima kasih untuk banyak senior, kata Xiao Yan dengan tangan terkepal di sekelilingnya. Hehe, kamu memiliki lebih banyak keberanian dan lebih sedikit kebanggaan daripada dia. Mungkin kamu benar-benar berharap untuk mencapai titik di mana dia tidak menyelesaikannya. Lupakan saja, aku akan memberimu sesuatu seperti ini. Bahkan jika aku mengembalikannya ke keluarga Murong, untuknya, sesuatu. Di depan Xiao Yan, sebuah perahu seukuran telapak tangan muncul. Perahu itu seputih batu giok dan memancarkan kilau samar, yang sangat indah. Apa ini? Xiao Yan bertanya dengan aneh. Kamu membawanya ke keluarga Murong dan kamu secara alami dapat membukanya dengan kekuatan darah. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Saya ingin tahu apakah senior dapat memberitahu junior bagaimana cara keluar dari sini. Xiao Yan meletakkan perahu yang dia naiki ke atas ring dan berkata, kamu bersumpah dulu, selama kamu sendirian, diperkirakan asteris-asteris kecilmu tidak mengerti sepatah kata pun. Xiao Yan memutar matanya dan tidak punya pilihan selain bersumpah bahwa dia tidak akan memberitahu orang luar apa yang terjadi di sini. Xiao Yuting dengan marah ingin mengetahui pemilik suara itu, menguliti dan kram. Jika kamu punya kesempatan, si kecil masih harus berlatih air dan api. Jika suatu hari kamu bisa mengalahkanku, aku mungkin bersedia mengambil inisiatif untuk membiarkanmu menyerapnya. Suara membosankan itu terdengar lagi, dan tatapan hasutan membuat Xiao Yan terdiam beberapa saat. Fakta bahwa air kehidupan mengatakan ini mungkin ada hubungannya dengan fusinya, tetapi hanya mengalahkan api langit dan air langit sudah cukup untuk membuat Xiao Yan sakit kepala, belum lagi membujuk mereka untuk setuju mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Tanpa membuat Xiao Yan menunggu lama, arus hangat datang ke hatinya, dan Xiao Yan secara bertahap tertidur. Xiao Yuting di sampingnya sama, dan perlahan-lahan tertidur dengan nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.